Apa kabar saudara hari ini? Luar biasa. Minggu-minggu ini kita sedang masuk di dalam KKR 10 hari. Seberapa banyak saya pengen tahu yang datang. Entah di hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kita masuk di hari sekarang hari yang ke-6. Besok masih ada lagi. Sampai hari Kamis, seberapa banyak yang sudah datang kemarin? Dari hari pertama, oh ada beberapa yang datang ya. Yang lain, oh ada banyak juga yang datang. Buat saya, bagi saya pribadi, Bapak Ibu Saudaraku, KKR momen 10 hari ini adalah momen yang spesial. Kenapa? Karena buat saya pribadi itu booster. Momen dimana kita itu menanti-nantikan Tuhan. Momen dimana urapan yang unlimited, anointing yang unlimited itu dicurahkan saat itu. Seberapa banyak engkau haus, sebesar itu pula Tuhan bisa puaskan hidupmu. Dan sungguh-sungguh KKR kemarin yang datang saudara pasti melihat dari hari pertama sudah luar biasa. Hari kedua makin menyala-nyala, makin haus, makin lapar. Boleh gak yuk senggol kanan kirinya, belum terlambat buat datang. Hari Senin masih ada di Haleluya Center ya, hari Selasa, Rabu jam 7 malam. Hari Kamis ada di tempat ini, ada juga di PIK. Jadi saudara bisa datang. Pastikan kita jadi anak-anak Tuhan yang makin lama berjalan makin kuat, makin lama berjalan makin lebih dalam sama Tuhan. Pastikan jadi anak-anak Tuhan kita yang gak dikalah-kalahin oleh iblis. Firman Tuhan hari ini judulnya adalah level up your prayer. Naikkan doamu. Naikkan level doamu. Come on. Soho IR2. Naikkan level doamu. Level up your prayer. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika saudara nggak level up your prayer, saudara sedang leveling down. Di dalam kehidupan ini ketika saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan cuman kuasa yang dia berikan. Seberapa banyak yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Boleh lambaikan tangan yang sudah terima, tepuk tangannya bagi Raja di atas segala Raja. Boleh gak saya perkatakan ketika saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara terima yang namanya kuasa. Tapi satu hal lagi saudaraku, ketika saudara terima Yesus, saudara sedang mengibarkan bendera perang Pak, ke iblis. Dengan kata lain, iblis itu kalau saudara gak membangun barikade, iblis akan berusaha menyerang saudara. Ada yang namanya peperangan rohani dan it's real. Gak heran kalau tiba-tiba saudara ada masalah, tiba-tiba galau. Tiba-tiba anak Tuhan ada masalah terus keder. Ada masalah saudara langsung khawatir. Ada peperangan rohani dan itu amat sangat nyata. Ketika saudara membangun kehidupan doa, sesungguhnya saudara itu sedang membangun barikade. Kalau saudara leveling up lebih lagi doa saudara, bukan cuma saudara membangun barikade, saudara nyerang itu. Saudara serang balik itu yang namanya serangan si iblis. Oleh sebab itu hari ini firman Tuhannya level up your prayer. Level up your prayer. Ada hal-hal di dalam kehidupan kita yang saudara bisa lalui mungkin tanpa doa. Hidup gue udah fine, baik-baik aja kok. Gak doa juga gak apa-apa, masih bisa. Tunggu dulu. Ada hal-hal sama kayak rumah itu loh saudaraku. Rumah dibangun di atas pasir. Sama rumah dibangun di atas batu karang. Sama-sama dibangun, berdiri gak semuanya? Berdiri tegak. Tapi fondasimu apa? Itu tidak ditentukan rumah itu ketika kondisi lagi baik-baik saja. Ketika badai itu datang. Ketika badai itu datang baru kelihatan yang fondasinya lemah, hancur itu rumah. Begitu fondasimu kuat, engkau tetap tegak berdiri. Oleh sebab itu level up your prayer. Ada masalah-masalah di dalam kehidupanmu. Mungkin kau gak doa atau doa, ya sekedar doa aja 5 menit, 10 menit, fine. Bisa. Tapi boleh gak saya katakan ada masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Kalau saudara gak tekuk lututmu. Kalau saudara gak ngerang, kalau saudara gak doa. Itu masalah gak pergi. Ada level-level
visi tertentu yang saudara cuman pakai hikmat aja, pakai engine jiwa sama engine tubuh bisa. Tapi ada impian-impian tertentu, ada visi-visi tertentu. Kalau saudara nggak terus masuk di dalam dimensi roh, itu tidak akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Dan iblis itu nggak senang saudara. Tuhan itu kasih janji begitu besar. Saudara pikir dia akan senang aja gitu, saudara terima janji Tuhan, ye gitu, enggak. Dia akan berusaha gimana caranya, pokoknya saudara gagal aja. Saudara ke gereja, terima rema firman Tuhan. Besok tiba-tiba, apa iya ya? Apa bisa ya? Dia akan berusaha gimana caranya supaya saudara lupa. Saudara gak ngurusin itu visi lagi sehingga saudara gak mencapai. Oleh sebab itu come on, level up your prayer, naikkan level doamu. Karena ketika engkau gak naikin level doamu, engkau jadi sasaran empuknya si iblis. Engkau leveling down. Dan ada hari ini saudaraku, satu cerita dari firman Tuhan yang sangat terkenal. Di mana ada murid Yesus pada saat itu diajak buat doa sama Yesus sama-sama. Kita baca aja di dalam Matius 26 ayat 40 sampai yang ke-41. Saya bacakan ya buat Bapak Ibu Saudaraku, saudara menyimak. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang, ada gak nih rohnya yang sedang tidur? Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Satu hal yang saya ingin highlight di sini. Saudara sadar gak sadar ya, pada saat itu murid-murid Yesus itu ngikutin Yesus 24 jam. Mereka meninggalkan segalanya. Ninggalin keluarganya, ninggalin pekerjaannya, ninggalin ladangnya. Kalau pada saat itu ya, berarti kalau zaman sekarang ninggalin semuanya deh. Pokoknya ngiring Yesus gitu. Pada saat itu Yesus kan ada di sini secara dunia, benar-benar fisik ada. Mereka meninggalkan semuanya demi Yesus. Mereka ikut pelayanan gak sama Yesus? Ikut. Mereka ikut pelayanan sama Yesus. Mereka melayani orang sakit, mereka melayani semuanya sama Yesus. Tapi saudara tahu, orang yang 24 jam sama Yesus, ternyata kehidupan doa mereka lemah. Bahkan Petrus yang dikatakan pada saat itu, dia adalah murid yang paling dekat lah sama Tuhan. Petrus itu tipe-tipe yang, oke, Tuhan mau apa? Oke, ini belain paling pertama. Petrus itu tipe yang gitu, tipe yang kekeh. Apapun yang terjadi membela Yesus. Tapi you know what? Ternyata Petrus pada saat itu bahkan kehidupan doanya pun masih lemah. Pelayan-pelayan Tuhan, come on. Berdiri di mimbar bukan berarti kehidupan rohmu kuat. Berdiri di depan mimbar pegang mic bukan berarti saudara punya kehidupan doa yang kuat. Saudara pelayanan tiap minggu, mungkin saudara pelayanan ada double, pelayanan macam-macam bidang. Tidak sama dengan kehidupan doa. Saudara melayani tidak otomatis kehidupan doa saudara kuat. Bedakan antara pelayanan dengan kehidupan doa, Pak. Melayani tidak sama dengan kehidupan doa. Pelayanan tidak otomatis langsung kuat saudara bisa berdoa. Doa itu kayak fitness gitu loh. Ada yang fitness gak di sini? Saudara gak pernah fitness, tiba-tiba saudara deadlift dikasih 100 kilo. Bisa gak? Oh ya besok paginya mungkin bisa, gak bisa mungkin malah. 100 kilo deadlift belum tentu bisa. Makanya kalau dari fitness dilatih dulu, dari yang ringan dulu. Dari ringan dilatih. Lama-lama ototnya kuat, lama-lama bisa. Doa juga sama. Jangan harapin saudara bisa doa 3 jam. Kalau saudara doa 1 jam aja gak pernah. Jangan harapin saudara bisa doa 1 jam. Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam? Kalau saudara tiap kali doa 1/2 jam aja gak bisa. Doanya gimana? Doa makan. Doa makan berapa menit? Kalau di total 5-10 menit. Terus nanti ada orang-orang juga yang bilang, saya itu memang gak punya kehidupan doa yang khusus.
Tapi tiap hari saya ngobrol loh sama Roh Kudus. Bagus. Tapi boleh gak yuk dibedakan? Kehidupan doa dengan ngobrol dengan Roh Kudus. Kalau saudara ngobrol dengan Roh Kudus bagus. Saudara bahasa roh setiap hari, sepanjang hari, setiap waktu. That's good. Tapi boleh gak itu lahir dari kepenuhan? Lahir ketika saudara menanti-nantikan Tuhan. Saudara terima lawatan, saudara terima kepenuhan. Dan setelah saudara keluar dari ruang doa saudara. Saudara lanjutin itu dengan saudara basara syarapatakarapasedeh. Saudara lanjutin dengan saudara nanya apa-apa ke Tuhan. That's good. Gak heran kalau gak gitu. Itu jadi excuse saudaraku. Gak heran anak-anak Tuhan. Doanya berapa menit? 15 menit. Aduh. Sudah Kristen berapa lama? 10 tahun. Bisa mimpin doa? Gak bisa, yang lain aja. Come on. Kalau enggak hati-hati anak Tuhan, engkau akan dimanjakan. Ya udah, selama-lamanya 5 kilo ya 5 kilo aja gitu. Saudara tidak akan exercise the power. Tapi sadarkah saudara, ketika engkau mau masuk lebih dalam, sebesar itu pula kuasa dan authority yang dia bisa lakukan dalam hidupmu. Dan itu yang dia pengen kerjakan atas kehidupan saudara. Senggol kanan kirinya, level up your prayer. Tepuk tangannya bagi raja di atas segala raja. Ada satu kisah di dalam Alkitab. Satu kisah Cici sama adik gitu ya. Ini satu kisah yang terkenal banget. Cici sama adik, dua-duanya cinta Yesus. Tapi dua-duanya punya paradigma yang berbeda gitu. Tentang dekat dengan Yesus. Saya ini agak banyak kita baca bergantian ya Pak. Lukas 10 ayat 38 sampai yang ke-42. Saya baca 38 saudara berikutnya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya 39. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. 41. Tetapi ayat 42 bersama-sama, tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Satu kisah yang sangat terkenal ya. Satu kisah yang dimana orang-orang tuh biasanya satu dengar firman, satu melayani gitu kan ya. Tapi sebenarnya saya mau zoom in, ini satu kisah yang sebenarnya lebih dalam daripada itu. Gak cuman perkara kalau saudara datang gereja, saudara dengar firman, no. Ini masuk di dalam perkara memilih bagian yang terbaik. Ini ngomongin apa sih? Ini ngomongin tentang memilih the best part of your life every day. Ini berbicara tentang kehidupan doa Pak. Kehidupan doa tuh sebenarnya kalau dipikir-pikir bukan yang langsung saudara diperhadapkan gitu. Pagi ini saudara diperhadapkan dengan selingkuh atau tidak selingkuh. Bukan gitu. Saudara gak diperhadapkan dengan doa atau dosa. Enggak loh. Seringkali pilihan-pilihan dalam kita membangun roh kita. Pilihannya tuh simpel. Saudara mau tidur. Apa saudara mau bangun doa? Mungkin hari itu saudara punya big meeting. Wah saudara udah prepare everything. Keputusan yang terbaik, memilih bagian yang terbaik. Saudara mau bangun lebih pagi. Atau saudara langsung bangun melek langsung pergi. Pilihannya tuh sesimpel itu. Saudara pilih makan atau puasa. Saudara pilih terus masuk. Walaupun ini rasanya dah, apa sih bahasanya tuh. Udah pengen pergi, pengen jemput anak sekolah, pengen apalah segala macam. Atau saudara pilih mempersiapkan waktu. Engkau persembahkan satu waktu itu. Minimum 1 jam itu. Saudara persembahkan bagi Raja. Tuhan ini 1 jam pertamaku. Tuhan ini yang bisa ku persembahkan waktuku yang terbaik buat Tuhan. Itu pilihan dalam kehidupan. Saya berdoa ya hari ini, saudara memilih bagian yang terbaik.
Ada gereja-gereja yang mungkin secara musik keren gitu ya. Secara sosmed, bagus banget. Tapi mereka hanya mengesampingkan itu. Mereka terbelakang dalam doa. Ada pelayan-pelayan Tuhan. Saudara kalau gak hati-hati ya, saudara sibuk pelayanan sana sini, sana sini, sana sini. Tapi pulang saudara tired. Kau ngerasa burn out. Kau ngerasa kering. Ada banyak loh pelayan-pelayan Tuhan yang kelihatannya ada di dalam gereja terus. Tapi rohnya kayak gak keisi, kering. Saya berdoa yuk hari ini kita memilih bagian yang terbaik. Kalau saat ini Tuhan berkata namamu, bukan nama Petrus. Tuhan berkata Budi, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga barang 1 jam lagi? Tuhan berkata Sonia, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dalam 1 jam saja? Sebut namamu. Tuhan bertanya ke dalam dirimu masing-masing, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga barang 1 jam saja dengan aku? Saya percaya ini sebuah message yang urgent. Saya dapetin message ini kira-kira sekian waktu yang lalu pada saat doa puasa ini. Kayak saya tuh ngerasa kayak doa itu udah gak bisa kayak dulu lagi. Dulu mungkin kita doa puasa, doa doang 1 jam itu cukup gitu. Tapi saya ngerasa ada urgency di sini buat level up. Kayak gak bisa, gak cukup. Kayak kalau dulu 1 jam roh saya udah penuh banget. Udah enak itu. Udah enak, ayo hajar imanya begitu. Sekarang gak. Sekarang tuh kayak berusaha di-push untuk masuk lebih dalam. Dan saya kaget, ternyata pada saat saya mempersiapkan khotbah ini, gembala sidang kita, message-nya juga sama. Ketika Pak Jun nulis firman Tuhan ini message-nya juga sama Pak. Anak-anak Tuhan, come on, wake up. Bangkit anak-anak Tuhan, bangkit di dalam doa. Anak-anak bangkit roh doanya. Anak-anak Tuhan jangan mau dikalah-kalahin. Kalau engkau enggak bangkit, engkau otomatis kalah. Level up your prayer. Ini adalah sebuah urgency. Dan gak bisa besok-besok. Sekarang. Kalau saudara mau bangkitkan, mau nyalakan api doa saudara itu sekarang. Bukan besok, bukan bulan depan, bukan nunggu-nunggu besok. Ini ada sebuah urgency saudaraku. Dan saya percaya ini adalah message yang Tuhan mau kasih ke atas kehidupan anak-anak Tuhan di sini. Karena kenapa? Banyak anak-anak Tuhan yang downgrade. Banyak anak-anak Tuhan yang bahkan udah berhenti berdoa. Berdoa itu mungkin udah gak percaya lagi. Gak percaya kalau doa itu punya power. Doa rasanya kok perasaanku doa nempel ke tembok ya Tuhan. Kayak mentok situ. Doa udah bosen, gak ngerasa butuh lagi. Terus doa tuh kayak udah jemu aja. Udah kayak ya udah doa boleh, gak doa boleh. Yang penting doakan gitu. Apimu sudah padam. Dulu doa sebagai prioritas. Tapi doa sekarang doa boleh, doa gak boleh. Berarti pelengkap aja. Dulu doa itu butuh, kalau gak doa rasanya hati ini galau Tuhan. Gak bisa rasanya roh ini nyari terus gitu. Tapi sekarang gak doa, biasa aja, fine aja. It's okay, gak doa juga gak apa-apa. Dulu doa nafas hidup dalam hidupmu. Ingat ketika engkau pertama kali engkau nyala-nyala sama Tuhan. Dulu doa nafas hidup, tapi sekarang rutinitas hambar. Ya masih doa sih, tapi ya that's all. Gak ada sesuatu. Gak ada kelaparan dan kehausan untuk lebih lagi. Dan kalau gak hati-hati, doa itu bisa terus menurun sampai mati. Saudara harus sadar bahwa iman itu tidak dibangkitkan di luar sana. Iman itu dibangkitkan di kamar doamu. Iman itu dibangkitkan ketika engkau terus masuk kamar doamu, engkau doa masuk hadirat Tuhan, engkau terima rema, imanmu bangkit. Lah kalau kehidupan rohnya mati, otomatis imannya juga padam. Padahal firman Tuhan berkata, tanpa iman kita tidak berkenan. Di Korea Selatan Bapak Ibu, kalau masih ingat ya beberapa tahun lalu, back to saya masih kecil I think, berapa puluh tahun lalu. Di Korea Selatan itu terjadi revival luar biasa. Ada satu gereja yang namanya Yoido, Full Gospel Church. Pendetanya siapa? Ada yang masih ingat? Yonggi-cho, Pastor Yonggi-cho. Pastor Yonggi-cho ini dia benar-benar masuk di dalam api doa yang benar-benar dia doa terus. Dan pada saat itu revival doa itu benar-benar terjadi di sana. Saudara tahu kalau di sana itu dia bikin namanya ibadah fajar gitu. Jadi di subuh-subuh gitu ya. Yang datang berapa? Yang datang ribuan.
Nah di sini aja Pondok Daud deh saudara. Pondok Daud jamnya nggak subuh loh. Jamnya prime time, jam 7 sampai jam 9. By the way nanti minggu depan kalau saudara merasa kejauhan di PIK, di Soho juga buka mulai bulan Juni. Jadi pastikan saudara datang. Pondok Daud kita aja. Saudara datang nggak? Di sana pada saat itu ketika revival doa itu saudara tahu. Tiap subuh yang datang ribuan. Saya pernah lihat satu video saudaraku. Mereka itu di tanah lapang. Hujan deras. Hujan deras mereka tuh hujan deras bukannya langsung bubar. Bukan langsung pergi enggak. Mereka pakai jas hujannya mereka berlutut. Mereka basar syakar repot rapaso. Mereka tuh kalau doa sampai gini-gini saudaraku. Benar-benar api doa itu dinyalakan secara luar biasa di sana. Dan gak heran pada saat itu revival besar-besaran terjadi di Korea Selatan. Begitu revival terjadi, tahu gak saudara? Ekonomi Korea Selatan ikutan naik. Saudara tadinya gak pernah terlalu dengar Korea. Tiba-tiba muncul yang namanya K-pop seluruh dunia tahu. Anak-anak kita zaman sekarang gak ngikutin yang bule-bule lagi gak. Ikutinnya K-pop. Dan dananya kayak K-pop. Efek dari revival, ekonomi ikut bangkit. Satu nation, dari satu revival, satu nation bangkit. Tapi revival hanya bisa dipertahankan dengan api doa. Beberapa dekade setelah itu saudaraku, mereka mulai menurun. Api doanya mulai turun. Bahkan saya ingat pada saat itu Pastor Obaja diundang juga beliau menyampaikan hal yang sama. Api doa, kamu nyalakan lagi api doa. Dan sungguh-sungguh pada saat itu di Yeouido, di Korea Selatan dari yang kekristenan 29,2% menurun jadi 18%. Revival tidak bisa bertahan tanpa api doa. Pada saat itu juga saya ingat Pastor E.A. Adeboye dari Nigeria. Begitu mereka dengar di Korea itu lagi on fire, lagi revival, datanglah nih Pastor E.A. Adeboye ke sana. Pastor E.A. Adeboye datang, nangkep itu api doa. Dia praktekkan dalam kehidupan dirinya. Dia praktekkan buat gerejanya, doa. Saudara tahu Pastor E.A. Adeboye itu umurnya berapa? Udah opa-opa bro. Ada di sini yang sudah opa-opa 80 tahun lebih, 82 tahun ada. Pastor E.A. Adeboye itu kalau doa puasa 40 hari, 40 malam gak makan, gak minum itu beberapa kali. Buat mereka doa puasa yang biasa yang kayak kita lakukan sekarang itu biasa. Doa puasa gak makan jam 6 nanti buka itu biasa. Bahkan standar mereka lebih tinggi loh daripada kita. Di Nigeria, kalau buka puasanya sebelum jam 6 dianggap batal. Kalau sekarang kita masih mending kan ya, ada intermittent fasting ya, pokoknya jendela-jendela ya, yang penting makannya segitu. Enggak, di sana enggak. Kalau kamu enggak puasa jam 6 sore enggak buka, anggap batal enggak pernah puasa. Wow kan? Kalau saudara lanjut nih puasa, terus enggak buka, lanjut lagi sampai besoknya, hitungnya 2 hari, 2 kali puasa. Jadi misal saudara puasa Esther gitu 3 hari gitu misalnya. Berarti dihitung itu 6 hari puasa. Mereka standarnya sudah di level itu Pak. Mereka standarnya sudah di level itu. Pastor E.A. Adeboye kalau doa 40 hari 40 malam gak jalan-jalan gini. Mengurung diri di kamar. Jadi istrinya tuh kalau tahu dia masih hidup apa enggak tuh dari flash loh. Bunyi flashnya masih berarti masih hidup. Benar-benar dia membangun kehidupan roh yang seperti itu. Tapi saudara tahu di Nigeria, kegerakan yang dari Nigeria itu puluhan tahun sampai sekarang adalah salah satu kegerakan terbesar dan terlama yang pernah ada loh. Sampai sekarang kalau saudara pernah ke Nigeria, kalau belum pernah, kalau bisa ada kesempatan saudara berangkat, saudara akan menyaksikan benar-benar revival yang besar itu terjadi di sana. Saya waktu datang ke sana, pertama kali datang, duduk di satu tempat ya ada panggung apa segala macam. Saya pikir ini ya ibadahnya ya memang sederhana ya. Saya pikir tuh gitu. Dah kita ini nyanyi-nyanyi 1,5 jam lah kira-kira. Saya pikir itu ibadahnya. Ternyata itu praibadah. Praibadahnya aja udah berjam-jam gitu. Setelah itu masuk kok gak selesai-selesai.
Tapi saudara tahu nggak Pastor E.A. Deboye itu, kalau dia ngajakin jemaat berdoa, let us pray. Itu dia udah naruh mic-nya ditaruh, dia doa sendiri. Itu jemaat gak ada yang ngomando, mereka doa sendiri. Ada yang berdiri, ada yang duduk, ada yang tersungkur, ada yang syakah, ada yang deket-deket sama mimbar gini saudaraku. Benar-benar mereka langsung rapasetoko rapataka rapasona. Itu kalau gak diintiin gak berhenti saudaraku. 1 jam, kayak gitu 1 jam bisa. Di sana benar-benar api doa itu nyala dan gak berhenti. Api doa dinyalakan terus, api doa dinyalakan terus. Gak heran revival itu tidak berhenti. Di sana udah gak ngomongin mujizat-mujizat itu biasa soalnya. Gak doa Tuhan tolong sembuhin aku, enggak. Mujizat just like that. Mujizat just like that. Dalam kehidupanmu, masalah sebesar apapun yang kau hadapi, ketika engkau masuk di dalam api doa yang menyala-nyala, engkau masuk dalam dimensi yang lebih dalam. Oh yes, kuasanya itu bisa bekerja. Sehingga kuasa dan otoriti itu ada di dalam mulutmu. Engkau katakan masalahmu pergi, masalahmu pergi. Engkau katakan masalah, engkau tutup. Engkau gak boleh dekat-dekat aku, masalah gak dekat-dekat engkau. Saya percaya ini bukan khotbah yang enak ya. Bukan khotbah yang mempering saudara, oh it's okay, God love you. Anugerahnya ada atas hidupmu. It's okay, gak apa-apa. Gak gitu. Saya percaya ini waktunya keluarga Allah bangkit, come on. Ini waktunya kita bangkit di dalam api doa. Ini kita waktunya bangkit, jangan dikalah-kalahin. Kita jangan sampai didomestifikasi oleh iblis. Dikit-dikit aku gak bisa, oh kan ada anugerah Tuhan, no. Ketika engkau terima Tuhan sebagai Raja dan Juru Selamat. Ketika engkau terima Yesus, ada kuasa. Engkau tuh kayak apa sih? Kayak singa diturunkan ke muka bumi. Singa gak ada tuh takut sama masalah, gak ada. Singa begitu diturunkan di muka bumi, wow semua dihabisin. Yes, that's you, that's you. Jangan hidup tapi kayak gak punya power, come on. Ada banyak anak-anak Tuhan hidup tapi powerless. Tapi that's not you. Tahu dan kenali jati dirimu sesungguhnya. Bukan cuma engkau anak-anak Allah. Engkau adalah the chosen generation. Engkau adalah imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Engkau punya power. Jangan mau dibodoh-bodohi sama iblis. Oleh sebab itu senggol kanan kirinya. Ayo bangkitkan api doamu. Ada banyak hal yang membuat api itu turun atau bahkan mati di dalam kehidupan kita. Kita mau belajar sama-sama. Yang pertama, sekularisasi. Sekularisasi kita baca dulu di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai yang kelima. Kita baca gantian ya Bapak Ibu Saudaraku. Saya baca ayat pertama dan demikian seterusnya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat 2. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka ayat 4. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka mengumungkiri kekuatannya, jauhilah mereka itu. Kemarin saya sharing sama satu orang selesai dari KKR. Dia cerita bahwa ada satu temannya, dia diajakin untuk datang ke gereja setan gitu. Nah, kalau di bayangan kita nih, bayangan saya gitu ya, datang ke gereja setan tuh gimana sih? Kayak sekte gitu ya. Pakai apa nih? Hoodie gitu yang hitam-hitam semua. Gitu. Saya berpikirnya gitu. Tapi saudara tahu nggak? Saya betul-betul dikagetkan. Ternyata di gereja sana ya sudah mirip kayak kita gini. Tapi pengajarannya apa? Self love. Kasihlah dirimu, you are worth it. Engkau berharga. Self love kau harus mengasihi dirimu sendiri. Hello, firman Tuhan berkata apa? Kasihilah Tuhan Allahmu. Sangkal diri.
iblis tidak akan berusaha membuat kita ini menyembah dia. Tapi dengan berbagai macam cara dia akan berusaha membuat kita ini tidak menyembah Tuhan. So be careful. Ini dari firman tadi, dari pertama aja, ayat pertama udah dikatakan nih. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Apa itu kalau enggak self-love? Self-love that's good. Tapi saudara harus tahu di atas self-love, saudara punya yang namanya firman Tuhan. Saudara harus menuruti firman lebih daripada saudara menuruti apa yang kau pikir baik buat dirimu. Kalau menurut kata-katamu, oh lebih baik aku nih inilah nggak bisa ngampuni kan aku harus mengasihi, menjaga diriku sendiri. The Bible said mengampuni. Itu satu hal yang beda. Makanya senggol kanan kirinya supaya kita tidak diputar balikkan, kita punya standar. Senggol kanan kirinya, baca Alkitabmu. Baca Alkitabmu sehingga kita ini nggak diarahkan, nggak pelan-pelan dimiringin, lama-lama semakin miring. Begitu kita tahu apa yang ada di dalam Alkitab, kita nggak bisa, kita tahu the Bible, the truth. Aslinya seperti itu. Cara iblis zaman now, Pak, bukan nakut-nakutin kayak enggak, caranya enggak gitu. Bukan yang pakai apa tuh ngesot-ngesot, enggak ada kayak gitu. Setan sekarang pakai cara yang smooth. Dia akan melakukan segala cara yang kelihatannya baik dalam hidupmu. Tapi entah gimana ceritanya, pokoknya saudara dibikin aja lama-lama gak nyembah Tuhan aja. Ini yang namanya secularism. Sekularisasi, sesuatu yang tidak rohani. Artinya sekuler. Pada hari-hari terakhir kayak gini ya. Gereja itu kehilangan kuasa bukan karena gak ada kuasa Allah. Bukan karena powernya iblis lebih gede, enggak. Gereja gak punya kuasa karena gak percaya kuasa itu masih ada. Come on. Ada orang-orang dalam keluarga-keluarga tertentu. Bukan kuasa itu gak bisa bekerja dalam hidupmu. Simple, engkau gak percaya kalau keluarga itu, kalau kuasa itu eksis. Firman Tuhan kalau baca Alkitab as is. Di dalam ayat firman Tuhan dikatakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. It means kalau saudara sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kuasa itu ada dalam hidupmu. Yes. Gereja masih ibadah, ramai kegiatannya, tapi padam apinya, Pak. Gereja lebih sibuk dengan pertunjukan daripada hadirat Tuhan. Api doa sudah merosot. Sekularisasi itu artinya apa sih? Sekularisasi itu artinya dunia masuk ke gereja dan mengubah nilai-nilai rohani jadi nilai-nilai duniawi. Dulu gereja fokusnya sama hadirat Tuhan. Begitu sudah berjalan fokusnya branding. Dulu gereja nangis. Atau saudara deh, gak usah gereja. Saudara nangis-nangis dalam hadirat Tuhan. Saudara begitu semua udah fine. Hati-hati dengan kenyamanan. Membuat kita jadi lupa back to the basic. Kita jadi lupa untuk cari wajah Tuhan. Yang kita pikirin apa? Oh branding, pencitraan, Instagram, follower. Saya berdoa ya atas tempat ini. Sungguh-sungguh api doa dinyalakan kembali. Dalam kehidupanmu, dalam keluargamu. Api doa dinyalakan menyala-nyala bagi Raja di atas segala Raja. Tepuk tangannya bagi Yesus Tuhan kita. Yang kedua, kenapa kok api doa itu padam? Modernisasi tanpa Roh Kudus. Modernisasi itu bukan dosa ya, that's good. Membantu kita. Seberapa banyak yang orang-orang yang dibantu karena teknologi. Tapi jangan sampai yang namanya teknologi itu menggantikan Tuhan. Saya sering banget ini baca Alkitab pakai tanya sama ChatGPT gitu. Tapi saya juga tergelitik, kenapa ya kalau dulu masih nanya sama Tuhan. Baca Alkitab gak ngerti kan tanya, Tuhan ini artinya apa ya, maksudnya apa. Ntar cari-cari ayat lain gitu. Kalau sekarang enggak loh. Sekarang begitu baca gak ngerti, ketik ChatGPT langsung keluar tuh semua. Kemudahan, yes that's true, gak apa-apa. Tapi jangan sampai kemudahan itu menggantikan Tuhan. Jangan sampai kita ngerasa science kita udah dapat ilmu pengetahuan. Nanya hanya sekali ketik bisa loh. Tapi boleh gak saya katakan engkau tahu tidak sama dengan engkau terima hikmat. Hikmat hanya kita bisa dapatkan dari
Takut akan Tuhan, dari firman Tuhan. Hikmat hanya kita bisa dapatkan dari Tuhan. Saudara pakai AI, saudara bandingkan dengan hikmat Tuhan. Oh, itu tidak terbanding sama sekali. Jangan sampai teknologi menggantikan Tuhan, bahkan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Sains seringkali. Sains itu bisa menjelaskan fenomena. Jadi kan seringkali kan sekarang ini disekularisasi gitu. Jadi kalau ada kejadian apa yang kayaknya ngeroh gitu ya. Langsung kayak itu secara sains begini kan gitu. Tapi sains tidak akan pernah menggantikan mujizat Tuhan. Orang yang lumpuh, tilamnya diangkat. Itu secara sains gimana coba? Kemarin kalau yang datang KKR Pak Gideon Munte, datang gak bisa apa-apa, datang nafas saja gak bisa. Bener-bener udah tinggal hitungan mati, hitungan waktu menunggu ajal. Sampai Pak Gideon doanya sampai gini, aduh Tuhan jangan sampai meninggal di gerejaku Tuhan gitu, sampai gitu. Sampai Tuhan bilang pakai imanmu. Tiba-tiba pulang jalan, pulang sembuh, pulang sehat. Itu mau dijelaskan secara sains dari mana? Gak ada saudaraku. Sains manapun tidak akan bisa menjelaskan. Pertanyaannya sekarang, teknologi itu sebatas di tangan ini loh, genggaman tangan. Kalau dulu mungkin teknologi, kita harus pergi ke museum mana gitu kan. Sekarang yang namanya teknologi sebatas di tanganmu nih loh. Kau scroll. Ketik. Jangan sampai ketika kita scroll kalau nggak hati-hati. Scroll bisa waktunya bisa memakan berjam-jam loh. Nggak berasa. Scroll tahu-tahu 1,5 jam. Jangan sampai teknologi menggantikan Allah di dalam kehidupan kita. Kita butuh doa, kita butuh api Tuhan. Kita butuh hadirat Tuhan. Yang ketiga, orang menjadi lebih individual dan egois. Ini kenapa kok api doa itu mati. Kita baca dulu Matius 18 ayat 19 sampai yang ke-20. Saya bacakan buat saudara, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Doa secara corporate itu powerful. Dalam kehidupan keluargamu ada masalah yang tidak bisa kau selesaikan. Gandengan tangan Pak. Gandengan tangan semua istrimu, anak-anakmu. Gandeng sama-sama masuk dalam doa. Oh firman Tuhan tadi berkata apa? Powerful, ku besar kuasanya. Tapi seringkali banyak anak Tuhan akhir-akhir ini gak mau. Komsel gak usah lah ya, komsel gitu-gitu aja. Oleh sebab itu komsel bangkit yuk. Komsel bangkit kayak zaman dulu. Komsel makan-makan boleh, bukan gak boleh ya. Pergi jalan-jalan boleh. Tapi jangan lupakan inti. Engkau datang komsel, engkau bangun rohmu. Engkau nyalakan apimu semua di dalam komsel. Nyala-nyala satu komsel menyala-nyala. Saudara apa gak ngelihat itu Indonesia Revival? Setiap komsel menyala-nyala. Satu dengan yang lain mendoakan. Dalam Pondok Daud juga sama. Pondok Daud itu tempat di mana kita ini dikondisikan. Kalau di rumah nih ya, saudara mau doa 2 jam. Gak semua orang bisa loh. Gak semua orang terbiasa buat masuk hadirat Tuhan. Gak semua orang terbiasa. Tapi di Pondok Daud, saudara kan mau gak mau dikondisikan. Kalau saudara sudah bertekad nih, komitmen 2 jam di situ. Baru 1 jam udah ngelihat, kanan kirinya, tapi on fire nih. Otomatis kan saudara mau gak mau dikondisikan, saudara jadi berdoa. Melampaui yang kita mau. Harusnya badan kita bilangnya cukup. Udah nih doa segini udah cukup. Enggak. Saudara mau masuk lebih dalam, Kemarin saya katakan jasmani ini terbatas. Tapi kabar baiknya Pak, yang namanya roh itu tak terbatas. Seberapa banyak saudara mau minum, sebesar itu pula kuasa itu bisa bekerja dalam hidupmu. Yeskiel kemarin, Yeskiel masuk ke mata kaki. Rasanya sih udah cukup kok gini doang aja fine kok. Masuk lebih dalam lagi ke lutut. Diajak masuk lagi itu artinya kita jalan lagi, kita building lagi, kita masuk lagi. Kayak diving, masuk lebih dalam. Kalau masuk lebih dalam lebih gampang apa lebih susah? Lebih susah, ada banyak tekanan.
Kitanya sendiri sebenarnya udah gak mau. Tapi paksa masuk lebih dalam lagi sampai ke pinggang, sampai bahkan saudara tenggelam. Begitu overflow itu terjadi, kuasa itu mengalir, mujizat itu terjadi just like that. Pentakosta 120 orang itu tidak akan terjadi kalau seorang doang. Petrus doa sendiri. Pentakosta terjadi karena 120 orang berkumpul. Makanya jangan lupa besok datang KKR senggol kanan kirinya. Ayo datang KKR. Di sana itu apa sih? Booster Pak. Enak banget kalau saudara doa sendiri. Mungkin mau full itu susah gitu karena butuh kehausan, kelaparan ya. Tapi begitu saudara KKR itu urapan corporate. Saudara di booster begitu saja. Saudara full of anointing begitu saja. Just like that. Tapi harus ada kemauan, ada kelaparan, kehausan. Senggol kanan kirinya jangan lupa datang KKR. Yang keempat, kedagingan yang begitu kuat. Roma 8 ayat yang ke-6. Karena keinginan daging adalah maut. Tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saya selalu katakan ini berkali-kali. Yang namanya roh sama daging itu bertentangan. Roh akan selalu membuat kita pengen dekat sama Tuhan. Yang namanya daging pengen selalu menjauhkan kita dari Tuhan. Coba cek satu-satu dalam hidup kita. Jadi di dalam badan kita ini Pak, ada 2 engine. Tapi dua-duanya tuh bertolak belakang. Satu mau maju, satu mau mundur. Caranya gimana kalau kita mau maju? Ya engine yang maju dikasih bahan bakar, kan gitu. Cek di dalam kehidupan kita, kalau saudara menolak puasa rasanya kayak ya gitu-gitu aja lah. Gitu. Atau saudara mau doa itu rasanya kayak kaku gitu, pengen cepat-cepat keluar kamar gitu. Pasti kan siapa yang saudara kasih makan? Siapa yang saudara kasih bahan bakar? Dan ngasih makannya tuh simple. Gak sampai yang tadi saya katakan yang diperhadapkan pada dosa, gak dosa. Kadang-kadang tuh gak gitu loh. Yang namanya kedagingan itu ngasih makannya tuh kadang simple. Saudara sukanya apa? Saudara sukanya nonton drakor misalnya. Atau saudara sukanya nonton Netflix gitu misalnya. Udah saudara ikutin aja. Oh aku lagi mau nonton Netflix, ikuti. Yaudah nonton. Bukan salah. Tapi kalau saudara ikutin terus menerus. Hukum keinginan itu gitu. Satu kali saudara kasih makan terus. Makin lama makin pengen. Seberapa banyak saya melihat orang-orang yang terjebak. Dari yang tadinya punya waktu 1 jam nih sebelum tidur. Ternyata dihabisin tuh 1 episode, 2 episode, 3 episode, sampai 10 episode. Ayo gak usah ngaku. Itu cara ngasih makan daging yang paling gampang. Saudara pengen makan apapun saudara makan. Itu ngasih makan daging yang paling gampang. Saudara pengen marah. Saudara pengen apa? Kedagingan saudara kasih makan terus. Tanpa sadar tiba-tiba yang namanya roh itu makin menciut. Akhirnya makin kecil. Rohmu seakan-akan tuh kayak dipenjara di dalam tubuhmu gitu loh. Mau keluar gak bisa. Makanya tiba-tiba kita bisa galau-galau sendiri. Saya pernah loh ngalamin ini. Ada satu momen dalam kehidupan saya tiba-tiba saya ngerasa kayak gini. Kok tiba-tiba kok banyak. Jadi tadi saya kasih makan terus aja tuh dikit-dikit. Kasih makan nonton ya nonton, tidur ya tidur. Mau ngapa-ngapa ngikutin aja itu terus. Tiba-tiba satu momen saya diizinkan buat ngalamin yang namanya suara itu masuk. Saya gak ngerti ya ada saudara yang ngalami atau ngerti yang saya katakan. Suara itu masuk terus menerus, suara intimidasi itu datangnya tuh kayak gitu. Sampai satu titik saya enggak tahu apa-apa, tiba-tiba kayak saya lemes. Kayak saya ngerasa kehidupan saya selama bertahun-tahun itu saya ada di dunia fantasi. Hidup saya yang real tuh gitu. Jadi kayak dilumpuhkan. Kayak gak bisa mau ngapain gak bisa. Mikir apa mau maju gak bisa. Kayak mau maju tapi gak punya kekuatan. Untung itu hanya beberapa hari Pak. Saya ngerasa kayak tidak hidup di dalam anointing beberapa hari gitu. Saya malam-malam tuh bukan gak doa loh, saya tetap doa. Tapi karena saya kasih makan itu daging lebih banyak daripada doa. Doa gak dapat apa-apa. Baca firman gak dapat apa-apa. Sampai saya masuk, saya bangun jam 3 pagi saya bangun. Tanya sama Tuhan, saya ini kenapa tuh Tuhan? Saya kenapa sih, saya gak ngerti saya kenapa. Tiba-tiba dilumpuhkan begitu saja. Hari kedua saya tanya lagi Tuhan kenapa. Saya lupa hari ketiga, keempat saya lupa hari keberapa. Tapi di dalam beberapa hari Tuhan cuma jawab satu kata, puasa.
Gak tunggu waktu lama saya langsung masuk puasa. Hari pertama saya puasa, langsung tiba-tiba arahnya tuh berubah. Yang saya onin sekarang engine-nya berubah. Belum kuat ya tapi. Begitu saya puasa, belum kuat. Tapi minimum sudah masuk di dimensi yang seharusnya. Sudah masuk di dimensi yang seharusnya. Kedagingan hanya bisa dikalahkan. Kalau saudara pengen cepet ya, pengen cepet. Saudara ngerasa saudara hidup dalam daging. Pengen ekspres, puasa. By the way, puasanya masih lanjut ini ya. Masih hari keberapa ya Pak Tim? Hari ke-20 sekian ya. Masih lanjut sampai 40 hari. Tidak ada kata terlambat untuk puasa Pak. Tidak ada kata terlambat. Kalau saudara baru mulai besok, good. Mulai dihitung lagi hari pertama boleh. Ya, sampai ke 40 saudara berpuasa, saudara masuk terus. Saudara masuk terus, saudara akan melihat. Lama-lama kedagingan itu dikikis. Doa puasa itu adalah senjata kita. Oleh sebab itu doa puasa yuk. Ingat ya, doa puasa ya, bukan puasa doang ya. Kalau puasa doang namanya intermittent fasting. Ya, doa puasa. Jangan lupa kejar minimum 1 jam. The Bible says tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam. Tapi jangan cuma berarti 1 jam. Kalau saudara sudah bisa rutin 1 jam, naikin 2 jam, naikin 3 jam, naikin masuk terus. Habis itu sepanjang waktu saudara terus gali rohmu. Sampai sungguh-sungguh saudara ngerasa overflow. Kepenuhan yang meluap-luap itu ada di dalam kehidupan saudara. Masih semangat nih? Masih mau lebih lanjut? Bukan satu firman Tuhan yang pampering ya. Tapi saya percaya ini adalah firman pesan yang Tuhan pengen buat anak-anak Tuhan untuk kita lakukan. Yang kelima, mata roh yang masih tertutup. 2 Timotius 2 ayat 3 tadi dikatakan gini, berkata banyak orang tidak akan mempedulikan agama. Banyak orang yang kalau apinya padam, nganggep kekristenan itu hanya agama. Nganggep doa itu tidak penting. Nganggep doa ya udah yang penting rutinitas agama. Tapi boleh gak saya ingetin kepada Bapak Ibu Saudaraku, yang namanya kekristenan bukan hanya agama. Kalau buat saudara kekristenan hanya agama, saudara namanya Kristen KTP. Yang namanya kekristenan itu adalah perjalanan rohani saudara mengenal Yesus. Bukan cuman kenal-kenalan doang. Tapi saudara kenal Yesus terus. Engkau ngikutin yang jadi kehendak Yesus. Bukan saudara cuman sibuk pelayanan, tapi saudara pengen kenal Yesus. Sampai pada akhirnya ketika kita berjumpa lagi dengan Yesus nanti di awan-awan. Dia berkata, ini anakku sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Jangan sampai Tuhan datang ke kita dan bilang, aku gak kenal engkau. Jangan sampai kayak gitu, amin. Berdoa ya, kita sama-sama masuk di dalam kekristenan yang benar-benar kekristenan itu ya pengenalan kita akan Tuhan. Masuk terus. Doa itu adalah komunikasi nyata. Seringkali kita doa ngerasanya kayak gini ya, aduh kok kayaknya gak didengar sama Tuhan ya. Kayak kita ngerasanya kayak ngomong sendiri. Enggak saudara, saudara gak ngomong sendiri. Tadi Matius 26 ayat 40 berkata begini. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berarti kalau kita doa sendiri apa ada Tuhan? Ada Yesus. Kalau saudara sendiri, walaupun saudara gak ngerasain, tapi ada Yesus. Oleh sebab itu penting banget, makanya kalau mau bangun yang namanya saat teduh saudara. Saudara dari awal itu mindsetnya saudara bikin, saudara harus punya iman kalau Yesus itu maha hadir. Dan dia hadir di kamar saudara. Dia hadir sama-sama saudara. Coba saudara punya paradigma seperti itu, doa lebih mudah masuknya. Because you know, he's there. Dia ada di situ. Yesus gak nyuruh murid-muridnya doa sendirian. Yesus ngajak murid-muridnya doa sama Yesus. Saudara lakukan itu terus menerus. Saudara akan melihat perubahan dalam kehidupan saudara itu shifting. Mungkin saudara lakukan itu 1 hari gak akan terlalu berubah kayak gimana.
Saudara lakukan itu hari kedua nggak berubah, tapi lakukan terus dengan sungguh-sungguh setahun ke depan. Saudara akan melihat saudara dibawa pada shifting yang luar biasa. Bagaimana dia bekerja di dalam kehidupanmu, kepekaanmu mulai dinaikkan, kepekaanmu mulai ditingkatkan lagi. Engkau mulai dengar arahan-arahan Tuhan, engkau ikutin arahan itu, terobosan terjadi. Oh, tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Doa itu momen dimana kita ini nge-recharge kehidupan kita. Ada saudara yang punya handphone, kalau handphonenya gak ada baterainya, apa yang dilakukan? Bingung ya kan? Cari power bank, cari charge. Gimana caranya pokoknya biar handphone itu full lagi. Kenapa? Kalau sampai gak ada baterainya, gak bisa dipakai. Ada banyak loh kehidupan anak-anak Tuhan hari-hari ini. Jiwamu kosong. Jiwamu tuh kayak there's a hole there yang tidak akan bisa diisi. Saudara mau cari dari saudara senang-senang, dari saudara happy-happy shopping, ya mungkin membantu sekian persen. Tapi itu tidak akan pernah diisi secara penuh. Kecuali saudara masuk di dalam hadirat Tuhan. Saudara masuk di dalam doa. Biarkan Allah itu mengisi. Karena itu caranya nge-recharge. Kalau engine-nya cuma engine tubuh, engine jiwa, ya mungkin senang-senang aja sesaat. Tapi saudara kan merasakan ada jurang yang begitu dalam, yang gak keisi. Ada satu tempat di dalam diri kita yang gak akan pernah diisi siapapun kecuali Allah. Saudara mau cari itu di dalam keluargamu, nyari kebahagiaan anakmu, lewat anakmu mungkin. Saudara cari kebahagiaan dengan saudara punya banyak uang mungkin, sorry. Tidak akan pernah bisa terisi penuh. Firman Tuhan juga berkata kayak gini saudaraku. Saya bacakan ya. Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Pada saat saya membaca ayat ini, saya tuh teringat pada satu kisah di Perjanjian Lama. Satu kisah di mana pada saat itu Nabi Elisa sedang meminta satu janda gitu ya, untuk mengumpulkan bejana-bejana. Jadi dia suruh ngumpulin bejana-bejana semuanya, karena dia cuma punya the last oil. Saya gak tahu ya dalam kehidupanmu, apakah minyak itu masih ada banyak dalam hidupmu, dalam hatimu. Ataukah you know that there is the last oil yang kau punya. Oilnya udah tinggal itu doang. Gak ada yang lain lagi. Saya bacakan 2 Raja-Raja 4 ayat 4. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Gak kebetulan ya, sama-sama menutup pintu. Sama-sama masuk. Karena kenapa? Ketika pintu itu ditutup, Tuhan itu bekerja. Mengisi bejana-bejana yang kosong. Mengisi engkau, mengurapi engkau. Sehingga minyakmu yang tadinya tinggal dikit itu loh. Dipenuhi lagi, dipenuhi lagi, dipenuhi lagi sampai meluber. Sampai meluber. Dan ketika engkau sudah tahu urapan itu overflow dalam kehidupanmu. Boleh gak saya katakan apa yang kau katakan itu berkuasa? Hidupmu bukan jadi hidup yang sama lagi. Tadi saya katakan jasmani itu mentok ya. Jasmani mau tinggi sampai seberapa sih? Ya gede-gede segini-gini aja kan gitu. Tapi yang namanya roh itu unlimited. Seberapa banyak engkau mau masuk, sedalam itu pula yang dia sediakan atas hidupmu. Tepuk tangannya bagi Raja di atas raja. Bangkit berdiri umat Tuhan. Memilihmu yang terbaik selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Sama-sama nyatakan umat Tuhan. Memilihmu.
doamu umat Tuhan, come on. Memilihmu. Oh, Engkau harta kami yang paling berharga. Kami gak mau tukarin itu dengan apapun Tuhan. Sekali lagi umat Tuhan. Come on umat Tuhan, kau yang mau memilihmu. Dalam kehidupan anak-anak Tuhan ini, saya percaya satu hal yang Dia pengen kerjakan dan rancangan dalam kehidupan setiap kita. Seringkali menjaga kehidupan doa itu gak segampang itu. Sesimpel kayak waktu kita mau bangun mesbah keluarga, memulainya gampang seringkali ya. Mulai mesbah keluarga gampang, tapi yang susah mempertahankannya. Saya percaya ketika saudara datang di dalam ibadah seperti ini, saya percaya saudara itu diurapi. Tapi yang namanya pengurapan itu gak cuman satu kali. Gak cuman saudara terima, saudara bangkit. Kalau saudara gak tindak lanjuti lagi, saudara bisa loh datang ke sini lagi, saudara sudah on fire, diurapi gitu ya. Tahun depan saudara datang lagi, saudara kering kerontang. Oh, that is possible. Seberapa banyak saya ngelihat anak-anak Tuhan yang tadinya on fire, tadinya sungguh-sungguh, datang tiba-tiba tak berdaya, kering kerontang. Kenapa? Karena gak ada sustaining anointing. Gak ada tindak lanjutan dari anointing itu loh. Yang namanya kehidupan doa itu terus dibangun, Mbak. Yang namanya kehidupan doa terus dibangun seumur hidupmu. Selama nafas itu masih ada. Oh yes, berarti itu saudara masih terus kejar yang namanya Yesus. Saudara masuk terus. Kita ini bukan dari kita yang kelihatan apa yang kita lakukan sana sini. Enggak, kehidupan roh kita itu diawali dari kehidupan doa kita. Ketika engkau tutup pintu kamarmu, kau sungguh-sungguh cari Tuhan. Kau sungguh-sungguh cari Tuhan. Tiba-tiba kekuatan itu ada. Tiba-tiba iman itu bangkit yang tadinya kok gak berdaya. Aku rasa kayak aduh aku kok galau, aku khawatir Tuhan. Aku gak bisa nih, masalahku terlalu besar dalam hidupku. Tapi tahu gak ketika saudara menanti-nantikan Tuhan, the Bible, ya dan amin. Orang yang menanti-nantikan Tuhan dapat kekuatan yang baru. Kekuatan yang akan terus membawa saudara berjalan lebih jauh. Lebih jauh, dibawa dari kemuliaan